Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Re. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengeluaran umum. Oke, untuk soal-soalnya yuk langsung simak pembahasan berikut. Nah, di sini soal pertama biasa ya, pasti ada paragraf gitu kan, ada teks. Cuman seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya, oke? Nah, di sini kita baca pertanyaannya arti kata menipu. Ya. Nah, di sini kata-kata menipu katanya nih di paragraf 2. Adalah apa? Kita lihat ya, paragraf 2. Oke, ini paragraf 2 dari sini sampai sini. Kita baca dulu. Seperti dilansir dari Times of India, imunisasi bekerja dengan cara menipu tubuh. Oke, jadi dia menipu tubuh nih. Ini ya yang dimaksud menipu tadi, oke? Nah, ketika sistem disuntik dengan strain virus yang hidup atau yang dimodifikasi, ia memulai reaksi inflamasi tertentu dan mulai menyiapkan antibodi. Jadi, si vaksin ini atau imunisasi ini dia memasukkan virus yang sudah dimodifikasi gitu ya. Nah, dia menipu itu supaya nanti tubuh kita menyiapkan antibodi ya. Makanya ada reaksi inflamasi tertentu gitu kan. Jadi nanti hal ini pada gilirannya menyebabkan efek samping. Beberapa di antaranya termasuk demam, menggigil, nyeri di tempat suntikan, dan mual, dan juga dalam beberapa kasus ada kelelahan gitu ya. Oke, jadi itu reaksi dari vaksin gitu kan ya. Nah, sekarang meski sebagian besar efek samping biasanya ringan dan sementara, itu terjadi setelah Anda mendapatkan 2 dosis lengkap ya. Nah, beberapa seperti mual dan kelelahan juga bisa terjadi. Nah, berarti kita akan baca nih opsinya ya sekarang ya. Arti kata menipu tadi ya. Nah, menipu tubuh. Kita baca yang A. Yang A itu adalah cara kerja imunisasi yang memberikan efek samping seperti demam, menggigil, nyeri, dan lain-lain, di mana justru sistem sedang menyiapkan antibodi. Nah, ini bisa masuk ke jawaban ya. Karena kata menipu tubuh itu ya, sebetulnya tubuh kita itu dimasukin oleh istilahnya itu mikroorganisme yang sudah dimodifikasi gitu kan, virus yang sudah dimodifikasi, sehingga tubuh kita memberikan respon antiinflamasi yaitu untuk menyiapkan antibodi gitu kan sebetulnya. Nah, yang A ini masih masuk ke jawaban ya sebetulnya, masih nyambung. Kalau yang B, cara kerja imunisasi yang tidak memberikan dampak apapun. Nah, salah ya, orang tadi dampaknya menggigil ya kan, nyeri, demam, dan sebagainya. Yang C, cara kerja imunisasi yang berdampak fatal apalagi diberikan dosis lengkap. Ini enggak. Yang D, cara kerja imunisasi yang memberikan dampak kelelahan terhadap banyak orang dalam membentuk antibodi. Ini bisa, tapi yang A ini lebih kompleks karena ada demam, menggigil, nyeri, dan lain-lain ya. Justru bukan kelelahan doang gitu kan ya, sebagai respon dari tubuh kita ketika membentuk inflamasi gitu ya. Yang E, cara kerja imunisasi yang umum dialami adalah demam. Nah, demam umum, tapi kan bukan cuma demam ya, yang lebih kompleks atau yang lebih lengkap ya, yang A. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, kita baca soal yang kedua. Simpulan dari paragraf pertama adalah, nah kita baca ya paragraf pertama. Oke, di sini paragraf pertama nih tentang kelelahan. Kelelahan ialah kondisi yang sebenarnya umum ya, yang dialami oleh banyak orang. Namun demikian, belakangan banyak orang mengeluhkan rasa kelelahan beberapa saat operasi gitu ya. Nah, semua orang yang divaksin merasakan nyeri pada tempat suntikan. Banyak kemudian dari mereka yang merasakan kelelahan ialah efek samping dari vaksinasi COVID-19 gitu ya, 19. Jadi di sini lebih ke membahas tentang kelelahan gitu kan. Nah, simpulannya yang mana nih? Yang A. Sebagian orang yang divaksin merasakan nyeri pada tempat suntikan dan kelelahan. Yang B, sebagian orang merasakan kelelahan setelah divaksin. Di sini kelelahan doang, di sini itu ada nyeri dan kelelahan. Yang C, sebagian orang merasakan nyeri, ini nyeri doang. Yang D, semua orang. Nah, ini semua, ini sebagian. Nah, kalau kita lihat ya di paragraf pertama ini, di sini kalau kita lihat di sini ya, semua orang yang divaksin merasakan nyeri pada tempat suntikan, semua ya. Dan juga banyak kemudian dari mereka. Berarti kalau banyak kemudian dari mereka itu kita bisa artikan sebagian ya gitu. Sebagian ya. Nah, sebagiannya merasakan kelelahan. Kalau ada kata-kata semua kemudian ada kata-kata sebagian ya, maka kesimpulannya pasti sebagian ya. Jadi sebagiannya itu nanti ada yang merasa sakit nih, nyeri, dan juga sebagiannya merasakan kelelahan. So, kalau kita lihat opsi E sama D kan nggak mungkin ya gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena ada 2 kasus, ada nyeri dan juga kelelahan. Dan kenapa sebagian? Karena di teksnya ada kata-kata semua dan sebagian gitu kan. Maka kesimpulannya pasti sebagian ya gitu loh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, next ke pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan paragraf 3, penyebab kelelahan di bawah ini benar kecuali. Kita lihat penyebab kelelahan paragraf 3. Nah, kelelahan ini paragraf 3 di sini ya. Nah, kelelahan jarang memiliki alasan yang tidak berhubungan dengan penyakit tertentu. Biasanya capek dan kelelahan disebabkan oleh masalah seperti sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif atau terlalu sibuk,
Kemudian penyebab gaya hidup, stres yang ekstrim. Dalam kasus infeksi virus dan bakteri tertentu, kelelahan juga bisa disebabkan oleh penyebaran cepat kuman penyebab infeksi sel-sel vital tubuh. Jadi ini penyebab-penyebabnya nih tadi ya. Ada penyebab gaya hidup, stres yang ekstrim, atau kekebalan yang terlalu aktif, dan juga bisa juga kelelahan juga disebabkan oleh penyebaran cepat kuman penyebab infeksi. Jadi penyebarannya cepat itu. Nah, dalam kasus vaksinasi, ketika tubuh dengan sengaja terinfeksi kuman, kelelahan dan kantuk dianggap sebagai respon. Nah, jadi kantuk dan kelelahan akibat dari vaksinasi itu bukan penyebab, tapi nanti sebagai respon ya, respon dari peradangan yang bersifat rutin. Jadi yang bukan merupakan kelelahan yang mana? Ini masuk ya tadi ya. Kemudian gaya hidup yang ekstrim ya masuk, penyebaran cepat kuman masuk, terlalu sibuk masuk. So yang kecuali yang vaksinasi, karena vaksinasi itu tadi sebagai respon ya, respon tubuh ya. Jadi ini tuh sengaja ya, kalau vaksinasi itu kita sengaja memasukkan ya, bukan penyebabnya, tapi memang kita sengaja masukin, dan responnya adalah kelelahan gitu ya. So jawabannya yang bukan merupakan penyebab kelelahan di paragraf 3 itu adalah vaksinasi COVID-19. Oke, lanjut ke soal yang keempat ya. Nah, di sini adalah berdasarkan paragraf 4, apabila seseorang tidak merasa kelelahan setelah vaksin, maka apa nih kalau misalkan orang itu nggak merasa lelah setelah vaksin di paragraf 4? Ini paragraf 4 nih ya. Di antara mereka yang melaporkan kelelahan setelah vaksinasi, mengeluh merasa lesu dan ingin mengambil cuti setelah suntikan. Jadi banyak yang pengen cuti gitu kan, karena lelah, sakit. Dalam kasus yang ekstrim, seorang pekerja medis pingsan setelah mendapat suntikan Pfizer ya. Nah, Pfizer gitu. Namun karena ini tidak biasa dan perasaan tidak nyaman, kantuk atau kelelahan bisa membingungkan. Karena kelelahan sebagai gejala juga merupakan suatu yang juga menyulitkan seseorang untuk melanjutkan harinya setelah vaksinasi. Orang sekarang khawatir bahwa gejala tersebut hanya akan meningkatkan tingkat keraguan vaksin. Nah, jadi kalau misalkan banyak ya orang yang lelah gitu ya, orang sekarang tuh bakal khawatir bahwa gejala tersebut hanya akan meningkatkan tingkat keraguan dari vaksin. Jadi apa nih, vaksin kok jadi kayak gini? Nah, jadi meningkatkan tingkat keraguan. Nah, otomatis untuk paragraf 4 ini, kalau orang tidak merasa lelah ya, tidak merasa lelah, maka sebetulnya ini adalah negasi dari statement yang tadi. Kalau banyak yang lelah, akibatnya apa? Orang-orang bakal ragu nih, ini vaksin bener gak nih? Gitu. Nah, kalau di sini orang banyak yang nggak merasa lelah, otomatis itu bisa mengurangi tingkat dari keraguan vaksin. So jawaban yang paling masuk akal adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Berikut ini informasi-informasi yang tepat dengan paragraf 4 kecuali, nah yang tadi, seorang pekerja medis pingsan setelah mendapat, ada nih ya tadi ya. Kemudian yang B, seorang pekerja medis pingsan setelah mendapat suntikan Pfizer karena kelelahan. Nah, tadi di paragraf tidak disebutkan karena kelelahan sebenarnya ya. Ini salah. Coba ya kita lihat. Coba lihat di baris kedua ya. Seorang pekerja medis pingsan setelah mendapat suntikan Pfizer, ini dalam kasus yang ekstrim. Tapi kan bukan karena kelelahan, di sini nggak disebutkan karena kelelahan, oke? So jawaban yang ini juga ragu yang B ya. Ini bisa jadi salah. Yang C, kelelahan sebagai gejala juga merupakan sesuatu yang dapat menyulitkan seseorang untuk melanjutkan harinya setelah vaksinasi. Ini ada di teks tadi ya. Oh, nih tadi. Nah, di sini ada ya. Seseorang untuk melanjutkan harinya setelah vaksinasi. Nah, di menyulitkan ini kan. Ada. Kemudian opsi yang D, di antara mereka yang melaporkan kelelahan setelah vaksinasi, mengeluh merasa lesu dan ingin mengambil cuti sakit setelah suntikan. Ini juga ada tadi ya, pengen cuti gitu. Yang S, orang sekarang khawatir bahwa kelelahan tersebut hanya akan meningkatkan tingkat keraguan vaksin. Ini jelas karena ini akibat dari banyak yang khawatir karena kok udah vaksin lelah gitu ya. Nah, itu jadi meningkatkan tingkat keraguan vaksin tadi. So jawaban yang salah itu yang B karena nggak ada di teks. Oke, kita ke soal yang terakhir. Di sini ada pertanyaan di bawah ini, pernyataan yang tidak mendukung kalimat yang dicetak tebal pada paragraf 5. Oke, berarti ini dong paragraf 5 nih ya. Ingatlah bahwa perasaan lelah tidak perlu dikaitkan dengan vaksin. Oke, jadi di paragraf ini sebenarnya menekankan bahwasannya lelah itu gak selalu akibat dari vaksin gitu kan. Di pertanyaannya adalah mana nih pernyataan yang tidak mendukung? Oh, mana yang gak mendukung dari statement ini gitu ya. Mana nih? Yang A, seseorang obesitas akan lebih cepat merasakan lelah pada saat melakukan aktivitas. Ini benar ya. Kenapa? Karena di sini dia tidak menolak statement yang tadi ya. Karena kan di sini lelah itu nggak selalu akibat vaksin ya. Ya memang yang A ini betul, memang nggak selalu akibat vaksin karena di sini menjelaskan tentang obesitas. Yang B, stres merupakan salah satu penyebab seorang merasa lelah. Ini juga betul
karena di sini dia masih mendukung statement yang atas ya. Yang C, tidak semua orang yang divaksin merasakan lelah yang berkepanjangan. Ini juga betul ya kan, karena di statement tadi menjelaskan bahwa asalnya semua yang lelah itu bukan dari vaksin gitu kan, bukan selalu dari vaksin. Yang D, setelah divaksin selain menyebabkan demam juga nyeri, vaksin dapat menyebabkan kelelahan. Nah ini salah. Ini tuh seolah-olah dia menolak ya atau tidak mendukung statement yang di atas. Kan di atas dikatakan bahwasannya lelah itu kan nggak selalu akibat dari vaksin. Nah di sini dijelaskan bahwa vaksin dapat menyebabkan kelelahan. Ini kan berarti tidak mendukung dong gitu. Kalau yang E, tidak hanya obesitas, penyebab kelelahan lainnya juga dapat berupa kekurangan zat pemulihan dari suatu penyakit atau hanya stres secara umum. Nah ini juga dia mendukung ya. So jawaban yang nggak mendukung adalah yang D. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penerimaan umum ya. Silahkan kamu pahamin lagi dan nanti diulangin lagi. Kamu pahamin lagi gimana nih bentuk-bentuk dari soal-soal PU ini ya. Dan di sini banyaknya itu tentang teks biasa dan penarikan kesimpulan. Oke, untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.